ingin dengar dari cerita Bunda nih. Karena luar biasa anak DHB sekarang yang DHB bukannya ikut PPKM malah menjadi relawan dari vaksinator. Nah, sekarang kita yang ada di era ini, apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang harus ditumbuhkan untuk Indonesia lebih unggul lagi? Tidak bisa kita hanya sekarang saya udah tidak berjuang lagi kan udah tidak, karena kita harus ada kepedulian juga sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pertanyaan lagi nih Bunda, kan Bunda selalu ada, selalu hadir, selalu keliling mahasiswa tiap kesempatan. Capek nggak sih Bunda? Bunda udah takut nggak sih? Takut tertular. Ada kegiatan terus tidak hadir, rasanya kayak aduh ya Allah. Kayak kemarin waktu Bunda kan pagi-pagi harus jalan. Udah gitu nanti mah tidak akan hadir gitu misalnya. Tapi pas pagi-pagi lihat si anak mahasiswa udah siang mau pergi ke tempat vaksinasi. Dalam hati ya Allah, anak aja itu udah pagi-pagi. Masa saya jadi tidak ada istilah capek. Alhamdulillah itulah ya. Allah itu belum betul memberikan makanya itu kadang-kadang ya Allah harus bagaimana saya bersyukur atas nikmat yang diberikan. Ya itu tuh yang selalu jadi ini. Lihat di teman-teman di dalam grup, oh saya udah kemana, orang mau udah kerjaannya apa, tapi saya bilang ya Allah saya apa kerjaannya? Paling sayangnya selalu ngontak. Kemarin juga ada yang anak itu pergi ke Jakarta, ada yang pergi kemana, tapi tetap Bun, saya izin ya malam ini saya mau berangkat ke Subang, saya juga ya Allah saya bilang, kalau anak itu tidak ada kedekatan sama Bunda, ngapain? Dan anehnya Bunda itu yang saya heran, membuka ruang pintu selebar-lebarnya siapapun. Kalau ketua-ketua atau rektor-rektor atau direktur-direktur itu mah sombong banget. Jadi memang mereka memberi sekat lah gitu, membatasi harus lewat ajudannya ininya. Bunda itu welcome banget. Itu kenapa sih Bunda bisa gitu nggak pusing gitu? Mikir kayaknya ngurus sedikit aja udah stres kan? Kayaknya gitu kalau saya. Iya, itu muncul juga dari pertanyaan Pak mahasiswa yang biasa dan Bun, kenapa sih Bunda itu kita itu kalau datang pasti paling tidak tanya sudah makan atau belum, kalau belum makan dan sebagainya. Sampai ini saya bilang saya itu tidak merasa bahwa saya di Stikers itu jadi pimpinan. Kalau pimpinan saya biasa-biasa aja. Bahkan kalau misalnya ada anak yang kurang merespon, aduh saya punya salah apa? Itu jadi saya ingin lebih baik kan kita pimpinan, tapi dijauhi sama orang-orang buat apa? Iya, betul. Tidak ada manfaat. Justru kan kita dengan silaturahmi, jadi kita tahu anak itu sampai Bun, ini ibu saya ulang tahun doain ya. Oh, datang lagi telepon Bun, ini nenek saya lagi dioperan doain ya. Doa Bunda itu selalu manjur. Jadi saya juga nggak habis pikir. Ada lagi malam dikocak lagi di mana Bun, saya itu tadi udah mau minta izin. Saya lagi perjalanan mau ngambil motor di Jakarta. Ya Allah, kamu saya bilang. Ibu sampai ngurusin mahasiswa ngambil motor ke Jakarta. Oh iya, ya Bu Ugi itu sering negur ibu, jangan mahasiswa aja makan ditanya diurusin buat apa? Memang kalau dipikir mungkin kayak nggak ada kerja, tapi lah Bunda juga. Iya, kan Bunda tadi lihat kita aja sekarang mau buat konten ini harus nunggu dulu sekitar setengah jam karena Bunda lagi bimbingan. Tapi ya itu. Tapi aduh luar biasa. Bunda itu kayaknya nggak pernah nolak deh. Nggak boleh. Bunda itu baik banget. Aku salah satu korbannya. Aku salah satu ininya. Korban kebaikan Bunda. Ya maka dari itu ya kalau ada WA, Bun, ini saya mau ada keperluan ini, perlu ini untuk sekian anak. Masa kita misalnya dia perlu untuk 100 anak. Saya berikan nih, saya bisa untuk 50. Berarti kan tidak tuntas. Jadi kalau orang kasih semuanya. Iya, orang mikir oh iya kalau saya butuh segini mintanya segini pasti dikasihnya hanya setengahnya. Nah, kan berpikirnya Bunda gini kan orang gitu ya. Dianya nanti lah jadi ketergantungan minta-minta terus. Bunda nggak berpikir ke sana. Kasih aja tuntas itu. Gini
ya memang kita juga harus ada mendidik. Bahkan ada juga yang ini, itu mah orangnya ngerti sendiri, Bun. Kalau saya diberi terus, saya juga malu katanya. Nah maka dari itu ini ada tetangga saya ditinggalin sama suaminya, ini anaknya 2, tidak punya apa-apa. Saya bilang mau dibagi apa? Ya pokoknya kalau Bunda ada uang, beri modal biar dia jualan. Saya bilang oke. Terus tapi Bun bagaimana mengembalikan? Nah semaunya aja, semampunya dia gitu. Kalau udah berkembang. Kalau udah berkembang. Masanya gini, saya kalau mikir, saya mau bukan jual orang ini. Kalau kita ditolong sama orang, pas kitanya lagi butuh, itu kan luar biasa. Iya. Ya itu, jadi berpikirnya di situ. Nah kalau biasa juga kan kita orang-orang dari yayasan ini dan lain sebagainya, oke lah sekarang. Tapi saya udah punya cara sendiri sekarang. Setiap habis sholat subuh keliling. Pokoknya Pak Yusuf itu harus ngantar. Stay. Nah, ngantar apa? Silaturahmi dengan para petugas Kebersihan di lapangan. Mereka setelah sholat subuh itu kan udah bersih-bersih. jadi keliling. Ada sampai perbatasan Cimahi, ada sampai ke ujung Berung. Kalau tadi daerah Soekarno-Hatta. Tadi itu lewat sana. Iya. Jadi tiap pagi saya harus ke situ. Ya rutenya beda-beda tiap pagi. Beda-beda. Karena kan tidak mungkin orang masuk tiap hari di situ. Jadi ini maka itu kita lihat wajahnya bagaimana. Ada kalanya orang lagi duduk tukang beca, nggak ada muatan. Ya padahal kalau dilihat nilai juga kan nilainya nggak seberapa, tapi kelihatan wajahnya Seneng. berterima kasih, seneng gitulah. Ya terus ada supir angkot dilihat kok nggak ada muatannya. Nah itu juga kan perlu kita bantu. Dikasih kebahagiaan di pagi hari. Nah itu. Pernah Bunda juga berpikir misalnya gini, saya harus dapat sesuatu dari ini, dari apa yang saya kasih gitu? Tidak ada. Kalau kita kan suka ini, ya perhitungan lah. Bapak aja. Tapi nggak mau ngaku. cepet nggak? Tapi emang cepet banget ya bener dibalas sama Allah. Beberapa kali juga kita sedekah terus besoknya langsung balik gitu Pak. Kalau saya mah nggak tahu kalau Bapak. Sering sedekah. Pokoknya yang penting kita berbuat, jangan mikir saya itu memang karena Allah yang mengatur. Itulah saya tidak minta uang ingin bermiliar-miliar. Yang penting saya butuh apa langsung ada. Butuh ayam. Butuh ayam itu. Kita buat apa ya? Kita kan belum tentu orang yang kita tolong dia akan membantu lagi kita. Tidak. Itulah. Ya jadi ya bukan apa-apa. Rasanya mah biasa-biasa aja. Tapi orang itu anak-anak Bun, ibu saya itu kaget. Kenapa kok bisa dipoto sama ibu ketua? Saya bilang emangnya saya siapa? Ibunya nggak nyadar. Ibu teh banyak pengagum dan fans. Dan luar biasa loh kalau misalnya mahasiswa bisa foto sama pemimpinnya Bu. Jarang lah di kampus saya nggak ada. Bener. Karena ya datangnya nggak kelihatan, pulangnya juga nggak kelihatan. Bener. Kadang orang nggak tahu itu pemimpinnya yang mana. Ya sebetulnya kan kayak Bunda gini, acara-acara itu Bunda pasti hadirin semua. Kalau nggak saya aja kan selalu ini jangan selalu Bunda semua. Bunda itu kan kalau Bunda masuk di sini nanti ikut semua. Jadi iri-iri kan. Jadi mendingan BEM-nya aja dulu lah gitu. Tidak harus ini gitu kan. Pokoknya kita gini berpikirnya ya. Kalau Bunda nggak pikirin apa, yang penting ya Allah apapun yang saya kerjakan mohon dicatat sebagai amal ibadah, sebagai ibadah gitu ya. Kenapa? Kalau kita ngedoakan ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, kan gitu ya. Selalu, maka itu saya selalu melakukan apapun yang Anda lakukan niatkan karena ibadah. Itu ya ada orang udah meninggal mau bagaimana, tidak ada lagi yang bisa Ada rahasianya nggak Bunda? Tetap sehat, tetap semangat, ingin berbagi, nggak ada cerita nanti lagi lah nasinya bukan hampir udah tiap hari pasti udah sodako. Cukup ya, kayak ada orang ngerasa udah cukup lah kayaknya gitu. Ibu kan yang saya tahu aja sedekah terus nggak pernah sakit, bahkan yang saya tahu Bunda ya waktu COVID, tetap semangat sehat. Waktu COVID ramai itu Bunda bukannya stay at home tapi keliling ikutan kita keliling buat apa check sih rahasianya sih Bunda? Mungkin bisa sharing ke teman-teman nih. Rahasia apa ya? Dan Bunda kan udah cukup apa ya senior lah kan? Udah cukup segalanya. 70 berapa ya?
Sekarang tahun berapa? 21. 2001 Bunda. Berarti dengan kemerdekaan teh beda 2 tahun. Oh, Bunda 78. 78 tahun. Dan luar biasanya seperti usia 50-an. Enggak, kayak 35. 35 bahkan Bunda. Iya, 78 kan 43, 12 November. Iya, betul Bunda. Hari kesehatan itu 78. ya, 78. Bunda 78. Maka dari itu setiap ada orang nanya, Bu, kalau ibu berapa umurnya? Nggak, saya nggak akan jelasin. Sok, ibu maunya umur berapa? Pasti nebaknya 60 paling gitu kan. Ya, dah buat apa? Soal umur berapa-berapa, saya bilang saya tidak perlu. Yang penting, selama saya masih diberi umur, berikan keberkahan dari Allah. Beri kesempatan saya untuk bisa menolong orang lain, bisa membantu orang lain. Itu Jadi aja. mungkin rahasianya adalah Sedekah benar. Dan Sedekah. dan tidak pernah sholat malamnya Bunda itu kuat. Jam 1, setengah 2 udah bangunin gue. dan gak pernah berpikir negatif kayaknya. Saya juga dibangunin Pak di grup. Tiap grup semua ada. Angkatan itu kan pertama itu eta umroh DHB. Betul Bunda. Ya, Ya. kalau ngebangunin umroh DHB. Terus keluarga Abah ya, keluarga ini. Terus setelah itu tim kes, menwa semua. Ya. Terus ini angkatan 1, angkatan 2. Terus ada lagi kalau ini kan S2. S2 angkatan 1 sampai ada 8 sampai grup yang 9. Kalau itu S1 keperawatan. Terus ada RO, kemudian kebidanan, Kesmas. Pokoknya semua yang di ini ada lagi grup anak-anak. DBAS, Oh iya. ada AWAS, Yang grup-grup sama ini mahasiswa ya. ada lagi BHND. Eta ada lagu baru. Etana siapa itu? Nopal. Grupnya Nopal. Bunda di situnya Hanan, Nopal sama Anggia. 3 orang, 4 orang. 4 orang. Jadi kita bikin Dan Bunda tetap eksis meskipun hanya 4 orang. iya. Pokoknya itu. Padahal kan. grup aktisi, grup Iya. pengurus ini Bunda gak capek Bu? Jadi nggak capek Bu katanya. Sekarang capek nggak sih? Capek. Enggak. Insya Allah puasa lagi hari ini. Oh, apalagi luar biasa. Keren banget. Jadi ternyata kalau disimpulkan ya, mungkin nanti Bunda bisa nambahkan. Tips Kenapa awet Bunda muda. tetap awet muda, sehat, Sedekah, semangat, berpikir positif. sedekah, berpikir positif, dan yang utama adalah bangun bangun pagi. Bangun pagi. Karena bangun jam 2 itu kan oksigennya murni banget. Dan Kalau baru tidur jam 1 Pak, atau jangan tidur jam 1. kan punya bayi. Lagi promo Bun. Lain urusan itu ya. Bunda itu bayinya banyak. Banyak. Saya termasuk bayinya juga yang gak gede-gede. Alhamdulillah. Pokoknya gini, sebenarnya tidak ada apa. Nah tadi kan waktu Habib mau jadi AFF Mencalonkan ketua, ya. itu, pokoknya gimana kalau ada stres dan nggak usah dipikirin stres, pikiran negatif itu nggak usah ada pada otak kita. Yang penting kita mah harusnya senang, sejahtera, kita bersatu. Itu persatuan yang luar biasa. Maka dari itu kalau dibikin WA, ini mana yang belum ke ini, ya tulis Semua grup dan pribadi ke saya pun dong rutin tiap subuh. Misalnya bukan Luar apa-apa, biasa. itu kan silaturahmi secara fisik kita tidak bisa. Jadi melalui WA itu. Oke. Jadi waktu kemarin ulang tahun itu ditulis gitu, selamat kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya bilang tambahin itu apa, DHB humanis, DHB religius. Dibikin lah pakai foto dengan baju bajunya Yang bukan merah yang putih merah. Indonesia itu. Nah, apa yang komentar si Prof Ali? Bun, itu kok bajunya bagus banget. Kan saya kan juga mau. Ada lagi dari DT si Bang Jepun. Ini tuh bajunya cakep banget. Kalau dikirim ke DT, saya ini komentarnya itu karena baju. Karena berbeda dengan yang lain. Nah, Bunda, karena waktu nih terakhir Bunda, rahasia kita udah kupas nih ya. Kemudian juga tadi cikal bakal kita jadi relawan, kamu relawan. Cita-cita Bunda ke depan DHB ini mau kayak gimana sih gitu? Cita-cita. Iya, cita-cita Bunda Pak. Dengan sekarang spiritnya kan Gue masih. pernah lo nanyain cita-cita Bunda untuk PHB Iya. ke depan. Ya, kalau cita-cita pertama ya kita itu dengan keberadaan DHB ini
kita adalah semua dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sejahtera. Amin. Dan kita bersatu. Itu yang selanjutnya, memang ini juga udah banyak komentar ini, bahwa tempat ini bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tapi mengantar orang siapapun yang ada di lingkungan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu soal nanti mah kita ingin jadi institut atau ingin universitas, itu malah soal. Tapi yang penting semua orang itu kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat di Pancasila nomor 1 kan? Ketuhanan yang Maha Esa, betul. Iya, ya nomor 1 itu. Luar biasa, benar. Ya, Beda kita banget sama nggak bisa. Saya kira ingin jadi universitas, saya pikir juga, saya pikir pengen buka fakultas apa, ternyata Bunda beda banget sama ingin mengenalkan, pantesan sih berkah. Iya, mengantar anak-anak itu benar. Maka itu kadang Bun, kemarin itu saya tahu-tahu disuruh jadi imam. Alhamdulillah, kan berarti kita ini, maka dari itu kita waktu itu ada pelatihan ya. Untuk jadi ini. Jadi kita melakukan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi mahasiswa tingkat akhir di DHB itu khusus spesial program dari Bunda, ada pelatihan imam dan jadi ini Karena dari mulai adan dan imam itu imam sholat itu dites, kemudian juga dikasih pelatihan ustaznya khusus. Luar biasa. Nah, sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Biasa. Nggak kepikiran biasa aja. Yang penting kita damai, ya, dalam satu lingkungan damai, sejahtera dan bersatu, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita damai kan enak. Dan itu sedikit pun janganlah berpikir negatif kepada orang lain. Jadi Bunda mah kalau rada ngelenting ada pikiran itu, udah langsung kalau nih. Jadi diingatkan. Jadi ya Allah, pokoknya ampuni setiap saat. Maka itu meskipun bagaimana ya kita perbanyaklah baca istighfar. Itu kalau sekarang Bunda mah jadi bukan, kalau ini kan yang biru itu khusus istighfar. Kalau ini apa? Di situ ada bacaan. Ya Rahman, ya Rahman. Memang beda ininya. Jadi kalau setiap malam itu biasa dengan ini anak-anak, tapi sebelum tidur ya baca Al-Muluk itu udah biasa. Dan zikir, kita utamakan zikir ya, dari mulai baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas ya, terus istighfar udah itu jangan diingat. Sampai kita tertidur harus bacanya Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Itu saya sampai tertidur. Kita upayakan dan ya mudah-mudahan mah pokoknya sholat itu ya sholat wajib jelas kita mah tidak bisa. Iya, betul. Ya. Sholat tahajud dan sholat duha itu jangan sampai ditinggalkan. Sholat memang kalau sholat malam itu kalau masih ini mah mungkin ya. Tapi udah kalau udah biasanya udah otomatis jadi ini ya rutinitas, nggak akan merasa terpaksa lagi. Iya, udah. Bahkan kalau misalnya ada seperti tadi itu, karena kemarin ada kenapa sih pulang habis isya, pikiran padahal hanya mikir gitu ya. Tapi kenapa mikir gitu, lah orang kan punya kepentingan. Iya. Akhirnya apa yang biasa bangun 1:30 tadi jam 3 atau dia udah jam 3 ini gimana? Tapi alhamdulillah semua bisa dikerjakan. Sholat tetap ini terus, yaitu ngontak-ngontakin dulu. Nah, orang itu kadang-kadang bilang gini, saya kalau belum Bunda ngontak mah saya mah diam aja. Ya, Bu, ada yang gitu. Saya bilang nggak bisa gitu, maunya ke satu Bunda ngontak terus diinkan kepada yang lain. Dan itulah ya, semua juga Allah yang mengatur. Si Pak Sukis yang ini di situ udah ngirim WA di situ, jangan dilewatkan puasa 9-10 yang tadinya enggak ini, ayo orang udah diam-diam, tapi kenapa begitu ada di posting kemana-mana, forwardnya dikirim ke grup yang lain. Dikirim ya, insya Allah mudah-mudahan berapapun. Yang penting kita sebagai manusia berikhtiar, hasilnya Allah yang menentukan. Jadi kita lebih yakin lagi bahwa Allah itu segala-galanya. Terima kasih Bunda. Aduh, ya luar biasa. Kerasa ini waktunya. Ini dalam banget dan ini semuanya tips sukses semuanya. Dari awal sampai akhir bagaimana
Bunda bisa seperti sekarang ini. Awet muda. Awet muda, visinya seger. jelas. Nggak ada kelihatan apa ya. Dan biasanya kan visi-visi pemimpin kampus itu mau jadi universitas, membuka fakultas ya bla bla bla. Nah, Bunda ini dunia berbeda. dikerjakan, akhirat dipersiapkan. Ya, Dunia bahagia, akhirat surga. Wow. Itu yang bisa bikin DHB buat kamu beda itu. Dari pemimpinnya aja udah beda. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Sehat terus, Tetap Selamat sehat. berjuang. Amin, Kita masih amin, harus amin, perjuangan amin. kita masih ini. Amin. Kalau dulu perang, sekarang juga kita berperang menjadi tentara-tentara untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Sekecil apapun kita harus melakukan. Amin. Oke. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Kang Wiki. Mereka nggak pernah disebut di kamera. Luar biasa. Kang Rifki dan Kang Irul. Kang Wiki. Kalau masih saringgal disiapkan. Oh, Masya Allah. Itu single. Itu single. Ini udah ada yang isi. Udah ada ini. Mau yang TV berapa? Semua Ada. kriteria Bunda ada Bunda ya. Ya kan biasanya gitu. Oke. aja, makasih. Selamat Denber, Terima kasih ya, makasih. terima kasih. Aduh, Nantikan podcast-podcast selanjutnya. Bye bye.